Ya, halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat. Amin. Oke, kita akan melanjutkan lagi materi kita kemarin higher lower ini. Ya, kemarin kita belajar ini higher lower, rule 1 breakout high, breakout low, OP higher, OP lower. Tapi breakoutnya berdasarkan candle sebelumnya. Jadi high candle sebelumnya atau low candle sebelumnya ngebreak. Nah, seperti janji saya kemarin, kita gimana kalau ada klien atau kita mau rule-nya itu bukan berdasarkan satu candle Koriko, tapi beberapa candle sebelumnya, ya. Misalnya dalam 9 menit terakhir atau dalam 17 menit terakhir itu ngebentuk high sama low. Nah, berarti kan itu bukan satu candle, tapi adalah 17 candle 1 menit. Benar nggak? Jadi candle 1 menit dikumpulin sebanyak 17 terakhir, itu membentuk time frame 17 menit. Betul ya? Sekali lagi nih, misalnya ada 8 menit terakhir, high-nya berapa, low-nya berapa. Berarti teman-teman kumpulkan candle 1 menit sebanyak 8 buah candle terakhir, dan dicari paling tingginya berapa, high paling tingginya berapa, low paling rendahnya berapa. Nah, dapat ya? Itu batasnya. Nah, itu yang akan kita breakout. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Yang kemarin adalah satu candle terakhir, candle sebelumnya. Yang sekarang adalah beberapa candle sebelumnya, gitu. Oke, supaya nggak bingung, saya kasih contoh di chartnya. Misalnya seperti ini. Kemarin itu robotnya kita berdasarkan candle sebelumnya, yang ini aja. Ini high-nya, ini low-nya. Sekarang misalnya kita bikin 4 candle sebelumnya. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini high yang paling tinggi mana? High yang paling tinggi, jadi highest high yang ini. Sedangkan low yang paling rendah, lowest low adalah yang ini. Nih, yang di sini. Nah, gitu. Jadi bukan yang ini lagi ya. Jadi kumpulkan beberapa candle, cari high tertinggi dan low terendah. Itu intinya. Jadi kita tinggal memodifikasi bagian batas apanya ya? Iya, batas high sama batas low-nya aja, teman-teman. Nah, kemarin kita kan sudah kasih batas itu di sini. Nih, tick list yang kedua lebih di bawah high candle kedua. Ya, high candle kedua artinya candle sebelumnya, satu candle sebelumnya, hanya satu. Dan last ticknya, tick selanjutnya harus lebih besar. Artinya di atas, dari bawah ke atas. Tek, itu break, itu ngebreak. Oke. Nah, sekarang kita rubah ini, batas ini ingin mendapatkan kumpulan dari beberapa high, beberapa candle sebelumnya. Oke. Nah, beberapa candle sebelumnya itu kita bikin variabel dulu. Misalnya namanya sampling candles. Ya. Kita duplikat dari sini aja. Sampling candlesnya mau berapa? Jadi mau berapa candles yang mau kita ukur high sama low-nya. Misalnya 17. Kelamaan ya 17. 3 ya. Kita bikin 3 sebagai contoh. Tapi ini teman-teman bebas ya. Bebas mau 17, mau 21. Cuma semakin panjang kan berarti kan ada kemungkinan high sama low-nya semakin besar range-nya. Jadi breakout-nya akan semakin lama. Nah, itu teman-teman silakan pertimbangkan sendiri kebutuhannya. Nah, sekarang gimana cara ngerubah high satu candle ini jadi kita bisa dapat high beberapa candle. Dalam hal ini yang high 3 candle ya, high 3 candle. Berarti candle kedua 3, 4. Ya, karena candle pertama itu adalah candle di mana kita berdiri sekarang, candle di mana kita menganalisa gitu. Yang belum terbentuk high sama low-nya belum terbentuk kan. Berarti kita pertama ada yang namanya tick analysis advance di sini. Make a list of bla 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 open values. Di sini ganti high. Jadi buat list dari high, nilai high beberapa candle. Gitu, ini artinya blok ini fungsinya seperti itu. Ya, kalau ini satu candle, kalau ini banyak candle. Tapi karena banyaknya kita butuhnya 3 paling terakhir kan. 3 paling terakhir artinya 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3 ya, teman-teman ya. Ambil dari list ini, get sublist. Oke, list ini di delete. Masukkan list itu di iya benar, masukkan di sini. Kita ambil
sampling candlesnya kan 3. Ini kita ambil. Karena sampling candlesnya 3, kita ambil 2, 3, 4 ya. Bukan 1, 2, 3. Oke. Berarti ada penambahan 1 nih di sini. Nih, saya geser biar teman-teman kelihatan. Sampling candlesnya plus 1 to from N-nya. Ini juga from N nih. From N sampai ke 2 ya. Candle paling terakhir yang sudah terbentuk kan 2. Ya, ingat ya, 1 itu candle di mana kita berdiri, candle di mana kita analisa, dan belum terbentuk high sama low-nya. Jadi kita pakai yang candle sudah terbentuk aja, 2, 3, 4. Ya, jadi dari sini ngitungnya 2, 3, 4 gitu ya. Atau ini 4, 3, 2 sama aja. Mau 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, intinya kita kumpulin dulu nih. Kita kumpulin. Oke, sampling candle plus 1. Oke. Nah, setelah kita dapat candlenya nih, 4, 3, 2, kita mau cari high yang tertinggi. Bener gak? Cari high yang tertinggi. Pakai list. Di mat. Ada yang namanya ini nih. Sum of list, ambil. Rubah jadi max of list. Dia akan ambil yang terbesarnya. Nah, taruhkan di sini. Dengan satu blok ini, satu baris blok ini, teman-teman sudah dapatkan highest high. Jadi high tertinggi di antara beberapa candle yang teman-teman tentukan. Mudah ya teman-teman ya. Ini silakan di screenshot atau catat dulu. Nah, kita simpan ini di variabel, di satu variabel boleh, atau teman-teman hapus ini hapus, masukkan sini, ya, atau lalu teman-teman duplikat lagi, teman-teman hapus ini, masukkan sini, itu boleh, ya. Cuma ini kan akan mubazir sebenarnya, karena kan variabel ini sama, jadi teman-teman bisa buat satu variabel dulu di atasnya, misalnya highest height misalnya. Jadi highest height sama dengan ini, lalu di sini pakai highest height, itu boleh juga. Oke, tapi sebagai contoh saya copy duplikat aja ini dan ini. Oke, jadi tapi teman-teman harus belajar untuk mengefisiensikan kode. Ntar kilobyte-nya kan juga beda ini. Beda beberapa milisecond dalam pengeksekusiannya juga. Teman-teman bisa masukin ke variabel ya, ini ya. Oke, saya sengaja nggak masukkan variabel biar teman-teman tahu bedanya nih. Nah, sekarang yang lowest low terendah di antara beberapa candle sama. Kita duplikat aja dari sini. Saya taruh sini. Teman-teman kelihatan gak ya? Gini. Kok ini ya nggak keduplikat? Nih. Max-nya teman-teman ganti jadi min. High-nya jadi low. Ini default. Nah, ini juga tetap dari 4, 3, 2 gitu. Yang ini teman-teman hapus, yang ini teman-teman delete juga. Ini masukkan ke sini, duplikat lagi, masukkan ke sini. Nah, sudah jadi. Ya, teman-teman bisa notifikasi juga. Kalau belum yakin max-nya berapa, min-nya berapa, lalu dinotifikasikan di kiri bawah. Nah, coba nanti teman-teman tambahkan notifikasinya ya. Saya nggak tambahkan. Saya boleh minta tolong teman-teman tambahin notifikasinya di kiri bawah. Bener nggak di antara 3 candle terakhir, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2 itu highest-nya sekian, lowest-nya sekian. Teman-teman testing di sini. Nih, 1, 2, 3. Oh, berarti lowest-nya di sini nih. Lowest-nya di sini. Nilainya 791 sekian, bla bla bla. Yang itunya berapa? Yang highest-nya di sini. 792662 sekian. Bener gak gitu di notifikasi? Oke. Nah, untuk mempercepat saya pakai 2 candle ya teman-teman ya. 2 candle. Kita rapikan, kita running. Nah, ini hasil yang kemarin, jadi kita biarkan saja. Sekarang kalau 2 candle berarti kan ini high-nya, ini low-nya. Bener ya? Ini high-nya, ini low-nya. Nah, ini sih udah telat. Dia udah nge-break dulu. Nah, dia nge-break lagi nih. Call ya.
barusan berarti dia turun di bawah si high ini, lanjut ke atasnya. Oke, dianggap call gitu. Nah, kita lihat sekarang high-nya berubah dari ini, low-nya ini, teman-teman. High-nya ini, low-nya ini. Ya. Nah, dia barusan nge-break dari bawah sini ke sini. Dia call, nge-break high. Ya, high yang ini. Ini kebetulan sama seperti candle sebelumnya sih. Cuma dia tetap ya, karena ini kebetulan high-nya paling tinggi, low-nya juga paling rendah ya di sini di candle keduanya. Kita coba mungkin beberapa contoh lagi ya. Nah, barusan kan sebenarnya nge-break nih, cuma masih di menit yang sama. Dia nggak akan open posisi karena kita sudah setting dari awal 1 menit maksimal 1. Jadi ya tunggu menit candle berikutnya baru bisa open posisi lagi. Nah, ini ya udah menit ke-12 ya. Ini udah tadi menit 11, ini menit 12, betul. Nge-break high yang ini ya, yang ini. Highest-nya ini, lowest-nya ini. Bukan yang ini ya, teman-teman, karena kita pakai 2 candle terakhir. Nah, teman-teman nanti silahkan explore mau 2 candle terakhir, mau berapa menit. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya 15 candle terakhir ya. Berarti kan teman-teman hitung aja di sini. 1 2 3 4 5 sampai 15. Berarti highest-nya di sini, lowest-nya misalnya di sini. Nah, akan range-nya lebih besar. Nggak selalu ya, tapi kemungkinan. Kecuali kalau dia sideways mah mau berapa puluh candle juga ya range-nya mungkin segitu-gitu aja. Nah, itu yang teman-teman bisa ambil range-nya ya. Ada beberapa teman-teman yang mau nge-break out si sideways kan. Jadi nge-break out si sideways, tapi sideways itu kan kumpulan beberapa candle gitu. High-nya berapa, low-nya berapa? Ya seperti ini caranya. Buat ini yang teman-teman butuhkan caranya gitu. Oke, nah silakan teman-teman download robotnya, dimodifikasi, diimprovisasi, dieksplor. Berapa candle kah yang cocok, atau di volatility berapakah, atau barrier offsetnya berapa gitu. Ini kita pakai 343 yang return profitnya 15% gitu. Teman-teman rubah boleh juga, silakan, nggak apa-apa. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga ilmu ini bisa berguna buat teman-teman. Kita akan belajar lagi besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke, saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.